Tapi itu film pertama ya malah ya. Maksudnya film pertama udah dapat yang kolaborasi itu. 2009. Aku aja belum lahir. Serius? Lahir tanggal berapa, Bima? 2010. Wow. Seriusan? Anda terlihat muda sekali di antara teman-teman kameramen juga di sini, Anda paling muda. Jangan gitu lo, TK kan lu sama gua lu. Ya udah. Casting tiba-tiba. Iya ikut casting. Ketemu di mall nggak? Apanya? Biasanya kan casting kan ketemu di mall tuh, karena orang-orang artis-artis zaman dulu tuh ketemu biasanya di Pondok Indah Mall sama casting directornya. Ganteng nih, casting yuk gitu. Biasanya gitu. Enggak. Awalnya tuh kayak Stand tahu bulat. enggak dong. Nanti kan Kemarin detektif jaga jarak aja suruh belajar acting, dia malah belajar nyopet. Yang ngajarin siapa? Dia. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Breakdown Bros Podcast episode 64 Is Nothing But Movies. Kali ini gue kedatangan dua teman gue. Ada aktor-aktor yang kalian pastinya udah pernah lihat di salah satu OTT atau sekarang lagi naik daun lah gue bisa bilangnya. Please announce, ada Bima Syena dan juga Martino Leo. What's up? Halo, apa kabar kalian berdua? Kabar baik. What's up? Soalnya ini adalah film yang agak berbeda dari film kalian berdua sebelumnya. Detektif Jaga Jarak. Dari judulnya aja tuh udah gue penasaran sebenarnya Detektif Jaga Jarak tuh ceritanya apa sih? Ceritanya tentang ya kita semua udah ngelalui lah masa-masa pandemi kan. Nah, masa-masa pandemi itu sekarang kita udah bisa menertawakan lah. Kan pain plus time equals comedy. Nah, ini kita lagi menertawakan masa-masa itulah. Gelap itu ya. Iya. Kalau menurut lu apa? Iya. Ya sama sih. Sama apa? Sama. Kelam juga masa. Iya, cerita ada masa kelam juga. Ini kan syutingnya juga 2 tahun yang lalu, jadi ngeliat tuh kayak oh iya nanti zaman Covid kayak gini ya. Oh iya masih ada yang ya zaman Covidnya kerasa lah gitu. Masih zaman Covidnya kerasa ya. Leo tuh pertama kali gue lihat tuh di film The Guys, jujur. Itu udah lama banget di kontennya Radit ya, Dika. Gue inget banget. Dan itu setelah itu karakter lo jadi lumayan nyeleneh tuh. Nyentrik kan. Antonio Sandoval ya kan, Aljo Kawir ya kan. Wah, Mangku Jiwa kemarin juga main kedua kan. Terus ya sekarang jadinya komedi nih. Apakah karakter nyentrik dan aneh itu yang lu pengen dari awal atau itu datang secara natural aja gitu? Ya itu, gue sih selalu percaya peran yang milik kita ya. Nggak tahu kenapa pas si karakter itu masuk ke gue ya, oh ya udah berarti gue dipercaya oleh si roh yang ditulis sama si penulis untuk ngebawain gitu aja sih. Tapi nggak ada dari awal tuh nggak ada kayak wah gue berat juga nih meranin peran kayak Ajo Kawir di Seperti Dendam misalnya. Ajo Kawir berat. Cuman kalau yang lain-lainnya fun. Enjoy banget gue. Apalagi yang karakter Suranto, nonton Big Four gak, Bima? Enggak. Gak nonton Big Four? Itu harus nonton, karakter Leo di situ badass banget. Karakter apa itu? Villain dia. Oh seriusan? Jadi villain. Jadi dia villain tapi lucu villainnya. Ada komedinya juga. Namanya Suranto. Namanya aslinya Suranto, tapi dipanggil Antonio Sandoval di filmnya. Lo harus nonton tuh di Netflix, ada Bima. Oke. Iya. Nah sekarang Bima ini sebagai apa Bima di Detektif Jaga Jarak? Sebagai takdir. Takdir? Namanya takdir. Oh namanya takdir? Namanya takdir, bukan takdir. Sebagai takdir lo? Sebagai takdir namanya. Ada kedekatan sama anjing katanya ya? Ada, anjing bener. Pak ya, yang mukanya jelek. Iya, jelek mukanya. Mukanya jelek banget kan anjing Pak ya? Iya. Jujur banget. Itu anjing paling jelek kayaknya mukanya deh. Nggak ada lucu-lucunya gitu. Terus gimana tuh kedekatan sama anjing? Apakah awalnya miara anjing udah biasa atau baru di film ini? Enggak. Jadi sebenarnya tuh aku baru dibilang kayak pertama kali megang anjing gitu. Karena sebelumnya dulu pernah punya, cuman tuh ya anjing punya tetangga gitu. Bukan punya sih sebenarnya. Jadi suka ngajak jalan-jalan, cuman kayak nggak pernah berani megang gitu kan. Iya, terus makanya di sini diketemuin, aku kira tuh anjing kayak galak gitu, apa kita pegang langsung digigit apa gimana. Ternyata enggak. Anjingnya lucu banget, jadi dia tuh mau ngelakuin trik asal ada snacknya. Jadi kalau nggak gitu dia malas-malesan, nggak mau dia. Jadi dan itu aku ngeliatnya kayak wah seru banget gitu. Sepanjang film tuh ya, berarti sama anjing terus? Iya, sepanjang film selalu sama anjing. Itu sebagai ini, apa teman dekat lu atau? Teman dekat banget, kayak bener-bener udah berdua aja itu. Oh gitu, berarti Leo di sini sebagai?
marriage consultant. Aneh Marriage consultant tapi gagal. Gagal jadi marriage consultant. Karena sotoy atau Karena terlalu sentimental gitu. Sentimental kayak ya nggak ngelihat keadaan as it is. Melihat keadaan sebagai harapan. Oke. Gitu. Oke. Dia berusaha untuk memperbaiki pernikahan A, B, C, D, tapi nggak pernah bisa dan ya dia memutuskan untuk switch. Tapi tetap ada jokes-jokes yang lu keluarin juga di film ini. Ada dong. Banyak ya pasti ya. Nah itu gue penasaran ini tuh Leo, lu kalau misalkan lagi meranin karakter yang ada komikalnya, ada komedinya gitu kan, itu pasti kan harus ada workshop lu ketika lu mau komunikasikan jokes lu kan biar nyampe gitu ke penonton ya. Itu ada cara tersendiri nggak sih dari lu? Enggak, gue Nggak ada. nyetuk aja. Karena Itu- emang basicnya gue orangnya ya ngebanyol. Oh emang lu aslinya Iya, ngebanyol ya? aslinya ngebanyol. Orang mikirnya gue cool apa enggak, sama sekali enggak. Tapi gue awalnya juga mikirnya cool loh. Enggak. Pertama tuh film apa sih? Lu Pertama sebelum The Guys ada ya? sebelum The Guys ada. Gue pertama kali film itu sama waktu itu kolaborasi antara aktor Indonesia dan Malaysia di tahun 2009. Judulnya masih ingat nggak? Gue udah lupa. Udah lupa lu. Pokoknya itu timnya orang Hong Kong, semuanya orang Hong Kong. Wow. Gue ngerasa itu syuting pakai 35 mili. Ya. Wah serius? Bunyi gitu tuh enak banget. Emang sih kalau di depan kita tuh jiper gitu. Tapi itu Iya, film iya. pertama ya malah Iya, ya? Maksudnya film pertama udah dapet yang kolaborasi gitu. 2009. 2009. Aku aja belum lahir. Serius lu? Lu lahir tanggal berapa? Bim? 2010. Wow. Seriusan? Anda terlihat muda sekali di antara teman-teman kameramen juga di sini. Anda paling muda. Lu jangan gitu lu, TK kan lu sama gua lu. Tapi dari pertama berarti 2009. Nah sebelum itu, apakah kalian berdua tuh cita-citanya tuh pengen jadi aktor yang sekarang kalian jalanin ini nih? Sebelum jadi aktor. Bima deh kan masih Nggak tahu sih kayak belasan udah tahun ya. jalannya kayak gitu aja. Nggak ada rencanain mau itu ya. Ikut casting tiba-tiba? Iya ikut casting. waktu Ketemu masih di mall kecil. nggak? Apanya? Biasanya kan casting kan ketemu di mall tuh kan orang-orang artis-artis zaman dulu tuh ketemu biasanya di Pondok Indah Mall Lupa sama deh. casting directornya, ganteng nih, casting yuk gitu. Biasanya gitu. Enggak. Awalnya tuh kayak Stand tahu bulat. enggak dong. Nah, aku sih lupa ya karena kan aku dari kecil. Jadi awalnya tuh kayak iklan-iklan aja. Kalau misalnya iklan-iklan kan syutingnya kayak sehari doang kan. Iya, sehari. Kayak paling datang terus kayak lalalala gitu-gitu doang. Lalalala Enggak ada yang sampai- berat kan, kayak aku ketemu orang-orang juga banyak. Oh, jadi Itu juga kalau ada temennya aku juga ketemu temen-temennya gitu. Gitu-gitu doang. Nah, mungkin Tapi kan iklan banyak duitnya juga tuh, Bim. Lebih banyak tuh duitnya sehari syuting, duitnya gede. Ya kan? iya makanya tetep jajan. Berarti lu kecil-kecil udah tahu Jajan. cuan nih. Udah. Udah. Udah banget. Keren juga lu ya berarti. Oke, kalau lu ya sebelum awal-awal karir lu, Gua apakah udah pengen jadi aktor kah? Enggak sih, dulu gue pengen jadi Ultraman. Sadar Sekarang itu tidak apa yang nyata. Kosmos apa yang gaya nih? Kosmos lagi. Iya, gue dulunya pengennya jadi militer sih gue dulu. Militer. Pengen banget di militer. Cuman gagal. Ya udah seniman aja. Jauh banget itu, nggak Iya, aja sih jauh. sebenarnya sih yo. Itu jauh banget sih dari mau menjadi militer terus ke acting. Belajar actingnya pertamanya dari lo apa lu kecilnya suka nonton film, lu ngeliatin pemeran-pemeran Hollywood acting di film itu atau lu belajar sendiri kelas teater atau Enggak segala macam? juga. Enggak. Gue otodidak sih. Tidak semua itu yo. Learn on the way. Learn Learning by by doing mistakes. aja ya? Iya. Wah, gila. Learning by diteriakin sama sutradara, oh, bego lu. Iya, Oh ya? udah. Jadi dari itu mungkin apa ya, refleksi ketika lu masuk militer tapi dengan bentuk yang lain gitu. Oh iya, diteriakin ya. Bisa Iya jadi. kan? Bisa kan ditekin sutradara, "Woi, bego lu goblok lu." Gitu. Anjir. Kena mental juga ya. Tapi awalnya pas lu dapat film pertama langsung enjoy sama industrinya ya. Langsung enjoy sama ini. Ada up and downs nggak di karir lu? Ups and downs banget. Pasti ya. Banget dari atas ke bawah kosong berapa tahun terus habis itu gue mesti sempet ngerasain flyering, sempet ngerasain semua kerja keras itulah. Lukis tas gue pernah. Oh ya? Lukis tas, iya. Wow. Gila, berarti up and downs yang udah lu lalui sekarang lu tua ya di tahun ini sih menurut gua. Iya. Tahun ini kayaknya tahunnya lu deh.
Iya. Gua banyak banget Banyak lihat banget. film di bioskop, semuanya ada Martin Aluya. Bener apa enggak? Bener, kan? Yang semuanya. kalian nonton di bioskop, bener kan? Itu Semuanya. kerjanya dulu terus numpuk keluarin barengan. Oh gitu. Guanya yang bingung di promonya gimana. Oh iya, lu bisa 1 bulan berapa kali tuh promo tuh ya. Oh gila sih. Tapi by the way, kalau gue bilang sebelum Detektif Jaga Jarak nih ya, karena film-film kalian udah lumayan banyak lah ya. Film yang menurut kalian paling challenging karakternya? Semuanya. Semuanya? Semuanya. Kenapa? Karena semua karakter itu benar-benar menantang. Diplomatis sekali jawaban Anda, Bima. Saya udah pinter banget dari kecil ya. Tolong yang itu dijadiin meme tuh. Tapi Gundala bukan? Gundala bukan, gue tebak Gundala bukan? Iya. Iya, Gundala kan? Tapi gue suka banget lu di apa tuh yang well. Oh, Lampor. Oh belum nonton tuh, apa judulnya? Lampor. Lampor. Lu masih imut-imut banget gitu. Masih kecil banget. Masih Kecil. kecil. Belajar acting di mana sih, Bin? Kalau masih kecil gitu, Bin? Autodidak juga sama Kelly Iya, atau? heeh. Oh ya? Aku justru kalau misalnya disuruh belajar acting itu aku bingung malahan. Iya kan? Kenapa? Kan ada workshopnya tuh biasanya kan? Iya Nama biasa kan acting ke ketemu acting coach. terus diajarin terus langsung jadi kayak nggak enak aja. Iya. Rasanya nggak enak jadi mending kayak ya udah syuting aja nanti Waktu kan. kemarin Detektif Jaga Jarak aja suruh belajar acting, dia malah belajar nyopet. Yang ngajarin siapa? Dia! Dompet nih. Oke, jadi lebih enak acting learning by doing aja sendiri gitu ya. Maksudnya nge-explore sendiri, riset karakternya sendiri gitu ya. Kalau ada workshopnya, kalau dilatih biasanya ada pressure nggak sih? Iya benar. Iya kan? Itu kan yang Karena bikin menantang. pasti beda tafsiran tuh. Kalau Bima baca satu karakter, gua baca satu karakter, tafsir kita beda-beda. Beda-beda, benar. Belum lagi maunya director beda juga. Beda lagi. Belum lagi maunya acting coach beda juga. Iya. Nyatuin itunya tuh ya. Itunya Susah ya. tuh susah. Lu ya, film yang menurut tuh paling challenging banget gua. Untuk kebanyakan. Banyak banget lu ya. Dendam sih gua. Seperti dendam. Ajo Kawir ya. Iya, Gua suka tuh. banget lagi film itu yuk. Aduh, ampun. Gua ngebawa dia. Seperti dendam tuh yang mana baru? Seperti Film Dendam baru. itu filmnya Mas Edwin. Film baru. Edwin ada. Di Netflix ada Kamu belum sekarang. boleh nonton. Kamu belum boleh nonton. Enggak, Bima. yang aku tahu Iya. tuh yang itu bukan sih? Yang Reza Rardian bukan? Bukan ya? Ada. Bukan, ada ya? Ada dianya. Ada. Heeh. Iya ada dia. Ada dia. Ada dia. Ada Leo, ada dia, ada Kevin. Kayaknya aku pernah lihat deh, iya, tahu. Heeh. Aku lihat trailernya doang. Aku belum nonton filmnya. Aman lah trailernya. Trailernya aman. Enggak, aku nonton trailernya doang. Ini ini film ini kata orang bagus gitu. Bagus banget. Bagus banget. Disitulah Nonton Leo. ya? Jangan dong. Jangan. Jangan dulu. Emang kenapa 18 tahun? Ya, 18, 17 sih ke atas. Kamu berapa sekarang? 13. 2 tahun lagi lah bisa. 15 aja. Disitulah congratulations Martin Aluya mendapatkan FFI. Terima kasih. FFI pertama ya, yuk. Pertama Untuk ya. pemeran utama ya Peran utama. di Ajo Kawir. Itu ceritain dong ya kenapa ya menurut lu challenging tuh? Emang aneh sih karakternya menurut. Susah gitu. Karena itu kan banyak metafornya. Ya, benar. Nah, ngartiin itu terus ngebawa beban itu gitu. Ya, yang ngartiin naluri atau hasrat itu tuh yang Iya. menjadikan lu rada ngebayang ngapa halu kali ya? Iya, Lu ngebayanginnya tuh rada-rada Halu banget. ngawur-ngawur gitu Iya, kan. Karena iya. kan itu kan metafora gitu kan, harus kita sendiri yang bisa ngartiinnya. Terus didirect sama Mas Edwin gimana rasanya? Enak banget. Enak banget ya. Dikasih referensi nggak sih kalau kalian tuh suka misalnya dapat proyek film nih. Dikasih referensi nggak sih sama saudara atau kalian sendiri yang suka ngulik-ngulik misalkan genrenya komedi kalian nonton film A gitu. Terus misalkan Iya. seperti Dendam lu nonton film apa gitu untuk jadiin referensi karakter atau referensi lu acting enggak? Lu menjauhkan itu malah. Gue menjauhkan. Aku referensi film nggak pernah sih. Nggak pernah. Nggak pernah. Oke. Berarti bener-bener sendiri tuh ya. Cuma kalau Bener-bener lu nge-explore referensi, sendiri, kalau referensi, menginterpretasikan karakternya sendiri gitu. iya. Tapi kalau referensi orang yang asli, suka aja lihat-lihat gitu, gimana nih gitu. Dan kalau misalnya film, kayak aku nggak pernah deh, Film lu nggak pernah ya. nggak pernah. Kenapa ya lu menjauhkan itu ya? Karena takut ke bawah kah? Bukan takut ke bawah. Nggak asli dari gua aja gitu. Oke. Gitu. Masuk akal. Iya. Gue karena lu mencari itu yang lu cari sebenarnya Iya. kan, jadi emang harus menjauhkan itu. Aktor atau aktris favorit kalian ada nggak di Hollywood atau yang jadi role model lah Indonesia Hollywood bebas? Bima deh. Satu orang doang yang aku tahu bagus itu DiCaprio doang. Leonardo DiCaprio. Lu Iya. suka apa film yang lu suka? Leonardo Itu DiCaprio. yang waktu dia jadi anak autis tuh, yang masih 15 Wah, tahun ya. masih kecil Iya banget. gila banget aku nontonnya. Ini orang Wah itu bagus banget actingnya apalagi semuanya. kalau Leonardo DiCaprio
selalu pacarnya tuh anak muda. Iya. Dia selalu anak muda, ya kan? Iya. Dia emang se-cool itu tuh, ini apa namanya, auranya dia kan. Lu ya? Gua Gary Oldman. Gary Oldman. Joaquin Phoenix of course. Joaquin Phoenix, gokil. Kalau humble-nya dan asiknya gue suka Keanu Reeves. Keanu Reeves, iya. Selalu ada itu meme-nya dia di kereta. Iya. Iya kan? Keanu Reeves sih. Film yang lu paling suka apa ya? Pursuit of Happiness. Terus gue kemarin baru nonton lagi apa tuh yang tentang bapak sama anak, film Inggris, Bapak sama anak? ada di Mubi. Ada lupa. Lupa. Itu tapi yang ada, iya. impactful menurut gue ya. Iya. Berarti gue bisa bilang lo suka film Film indie itu, bukan komersil. bukan komersil. Wah, kasih tau gue dong yuk. Nah itu dia, gue juga lupa lagi. Aduh. Selalu berarti lo suka film yang tentang keluarga kali ya? Gue bilang ya, tentang bapak dan anak gitu ya, tentang permasalahan apa yang ada di keluarga. Oke sih, bagus. Pursuit of Happiness tuh kan pertama gue nonton tuh pas SMP kayaknya nih. Itu kayak film pertama yang bikin teman-teman gue nangis tuh. Pursuit of Happiness, bagus banget. Kamu udah nonton belum, Bima? Itu bagus banget. Belum. Tahun Yang main 2000 Will berapa? Smith, itu bagus. Oh, Will kalau Smith. nonton. Iya, Itu drama. drama bapak sama anak. Oh. Jadi si bapak sama anak ini tuh ibaratnya nggak punya duit lah, dia harus struggle bareng-bareng gitu sampai dia nginep di stasiun kereta gitu-gitu. Bagus filmnya. Oke. Kalau sekarang kan Detektif Jaga Jarak nih tayang berarti 1 Juni ya. Kalian ada nggak yang mau di-share ke teman-teman ketika nanti udah tayang tuh, teman-teman kenapa sih harus nonton Detektif Jaga Jarak? Entah ini film yang menurut kalian wah lucu banget guys gitu atau gimana? Iya. Gue sih di sini ngelihat Bima sama Pugli nama anjingnya kan. Nah trainernya itu Kanovi dan Kanovi, Pugli sama Bima tuh bener-bener nyatu gitu. Oke. Kan nyatuin chemistry antara manusia itu gampang. Gampang ya. Nah ini nyatuin chemistry antara manusia dan anjing yang udah terbiasa sama satu orang, tapi tiba-tiba Bima harus masuk, terus ya udah ngeklik-klik aja gitu. Oke. Oh wow. Ada hal Selama gue proses syuting juga gue ngeliat this kid is going to be something. Waduh. soalnya pertama sebelum ini roll Leo bilang this is your movie katanya. Iya. Berarti emang harus baby pede lagi. Pede nggak bakal jadi something kata Leo? Pede. Pede ya. Pede. Bener-bener. Nextnya nih Bim, kamu tuh ada tujuan nggak sih atau ada cita-cita nggak sih pengen nge-explore karakter seperti apa atau mimpi kamu pengen main film kayak gimana, ada nggak? Enggak sih, aku suka semua karakter. Suka semua karakter. Baik, ya? jahat. Aku suka Baik, jahat suka? Baik, jahat semuanya suka. Karena semuanya penting. Ya, jadi Pikiran kalau nggak nanti pengen deh nanti jadi peran yang ada psycho gitu? ya boleh, pengen. Pengen ya? Pengen. Wih, keren. Berarti gue percaya sama lu yo, this one is good. Kalau Leo, nextnya kira-kira apa lagi yuk karakter yang pengen lu explore? Lu mah udah banyak banget karakter yang udah aneh. Bingung gue. Ajak kabar 2 nggak sih? Nggak ada. Apa aja sih gue? Apa aja? Karena kalau untuk ngebahas satu karakter, let's say dokter, ya udah dokter. Aha. Dokter pun punya personality yang beda-beda. Oke. Oh banyak banget Iya. irisannya ya. Iya. Jadi nggak pernah selesai habis karena yang kita pelajarin kan manusia. Kalau di kantoran tuh manusia ada banyak banget. Nggak bisa kita pelajarin only in one lifetime tuh nggak bisa. Iya. Nggak bisa sekali doang ya, harus berkali-kali sih. Tapi kalau menurut lo di industri film Indonesia nih, kan banyak udah mulai bagus lah ya, dari segi kualitas udah mulai berkembang. Wah, gila, apalagi banget, pesat banget kan, gue ngerasain banget tuh dari 2019 sampai sekarang tuh udah kualitasnya naik banget. Apalagi film-film horor yang sekarang udah banyak banget lah di bioskop. Kita bisa milih, kita bisa mau nonton film drama, filmnya ada yang bagus kualitasnya, ada film komedi ada. Tapi nextnya kira-kira kedepannya saran lu atau harapan lu untuk industri film Indonesia tuh apa sih? Bima sama Leo deh, gue pengen denger. Perbanyak lah. Semakin banyak warna kan jadi semakin banyak pilihan, terus jadi semakin nunjukin kalau kita range-nya luas gitu. Jadi semoga lebih banyak, lebih variatif, lebih kreatif, lebih original. Itu sih harapan gue. Oke. Seperti Detektif Jaga Jarak. Bim, harapan lo Bim sama industri film di Indonesia Bim? Waduh, apa ya harapannya ya?
semoga jadi lebih bagus aja. Lebih gede fee-nya kali ya, budgetnya. Iya. Amin. Iya. Amin. Amin. Itu biar kita survive semua kan. Iya, Di benar-benar. Film kan ya kan. Ya, semoga naik Semoga lagi kita budgetnya. syuting setahun sekali gitu, tapi bisa bertahan. Johnny Depp kayak Johnny Depp. Oke. Oke, jadi gue pengen ngasih appreciate buat kalian berdua udah mau datang ke sini. Terima kasih. Thank you Thank banget you. Bima, Martinolio, semoga sukses terus film-filmnya. Amin. Nextnya ditunggu ya, Bim. Apa karya selanjutnya? Lu bakalan nonton pastinya. Leo juga nextnya. Nggak usah gue tunggu juga. Iya, udah nonton sekarang aja. 1 Juni Detektif Dari Jarak. Sebelum itu nih minggu depan nih kan sebelum podcast tayang misalkan ini udah ada lagi. Udah ada lagi filmnya film. paling. Nonton langsung sekarang. Enggak Sekarang dong. juga di bioskop kayak masih ada di filmnya. Iya, masih banyak. Oke, thank you banyak Leo dan juga Bima. thank Oke, jadi itu dia podcast gue hari ini. Semoga kalian semua bisa meluangkan waktu kalian untuk nonton Detektif Jaga Jarak yang ada Martinolio dan juga Bima Sena di tanggal 1 Juni 2023. So, Andika pamit, Martinolio pamit, Bima Sena pamit. Sampai bertemu di podcast selanjutnya guys. Bye-bye. Bye-bye. Bye guys.